Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, ridha Allah, nikmat Allah, kita dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram kita. Bulan yang lalu kita masih membahas bab berkaitan tentang perceraian atau yang kita kenal dengan istilah tolak. Cerai menjadi satu, saya sering sudah menjelaskan, tolak atau cerai menjadi satu solusi ketika memang tidak bisa dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga. Sebenarnya asas pernikahan dalam Islam itu menutup pintu perceraian, sehingga dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq. Satu hal yang dibenci Allah walaupun itu halal adalah perceraian. Jadi satu hal yang tidak diinginkan dalam Islam itu adalah bercerai. Makanya ketika pun di pengadilan itu sebelum disidangkan, maka itu ada yang disebut dengan forum mediasi. Mediasi itu dipimpin oleh seorang mediator dan itu legal sesuai dengan undang-undang. Maka mediator itu posisinya tidak berat sebelah, posisinya harus adil, dalam arti kata dia berusaha untuk menjembatani, untuk bagaimana memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di pengadilan ataupun gugatan perceraian itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu ada yang disebut dengan jalur mediasi. Nah, mediator itu bisa berasal dari hakim ya, hakim dari peradilan agama, atau mediator itu punya legacy ya, atau punya yang disebut dengan legalitas formal, sesuai dengan lisensinya, sesuai dengan sertifikatnya, maka dia bisa menjadi seorang mediator. Kemudian makanya nanti semua kasus yang masuk di pengadilan itu biasanya pengadilan tidak akan langsung mempersidangkan kasus itu sebelum dilakukan mediasi. Ini penting karena itu tadi, asas dalam pernikahan itu dalam Islam itu asasnya menutup pintu perceraian. Sama juga
kalau nanti dilihat di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau di kompilasi hukum Islam itu dijelaskan asas pernikahan itu adalah yang disebut, saya selalu mengatakan poligami, monogami terbuka atau yang disebut dengan poligami terbuka. Artinya asasnya memang itu mencegah terjadinya poligami, sehingga ketika memang antara suami istri akur dan segala macam, maka itu asasnya adalah bagaimana supaya istrinya satu. Tapi ketika memang bukan berarti tidak boleh berpoligami. Makanya syarat untuk berpoligami di undang-undang kita itu catatannya sangat sangat banyak ya. Itu kalau poligami. Yang jadi problem kemarin ada yang dibaca di media online, poliandri bahkan ya. Seorang istri punya 2 suami. Terus ada itu kemarin, di mana itu? Saya baca media online, dan itu hidup satu rumah, beda kamar. Nah itu kalau itu memang jelas tidak sesuai dengan undang-undang, apalagi tidak sesuai dengan hukum Islam kita. Nah oleh karena itu ketika asasnya itu adalah menghindari perceraian, maka kalaupun terjadi perceraian itu adalah menjadi solusi. Karena bagaimanapun perceraian itu menjadi solusi ketika memang kedua belah pihak suami istri tidak bisa diakurkan lagi. Maka oleh karena itu perceraian diatur secara khusus di namanya bab talak. Bab tolak itu nanti kalau di layout atau daftar isi setiap buku, baik buku fikih, buku hadis dan segala macam buku itu, literatur, nanti dijelaskan bab tolak itu pasti setelah nikah. Ya karena pasti kalau nggak ada pernikahan nggak ada cerita cerai, kan seperti itu. Nggak akan ada, Ustaz saya cerai sama si Anu, kenapa? Udah nikah belum? Belum, nah nggak ada ceritanya, karena belum ada pernikahan. Makanya kalau dalam ta'rifnya atau dalam pengertiannya kan an-nikah al-jam'u wad-dhamm. Al-jam'u itu menghimpunkan, ya. Baru nanti kalau at-tolak itu menceraikan atau membuka yang sudah dihimpunkan, itu yang disebut dengan perceraian. Nah oleh karena itu di dalam hadis Bulughul Maram ini ada yang secara khusus membahas tentang bab perceraian. Pada bulan yang lalu itu sudah dijelaskan bagaimana hadis bersumber dari Ibnu Abbas. Sekedar mereview sejenak, hadis bersumber dari Ibnu Abbas itu, beliau berkata bahwa pernah terjadi Abu Rukanah pernah mencerai istrinya, ya, talaqa Abu Rukanah Umma Rukanah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji imra'atak, faqala inni talaqtuha salasan, qala qad alimtu rajiha, ya. Maka ini yang disebut bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kamu kepada istrimu, rujuklah kamu istrimu. Sesungguhnya kata tadi apa siapanya? Kata Abu Rukanah tadi, aku sudah mentalakkan istriku itu talak 3. Maka kata Nabi, aku paham itu, maka hendaklah kamu merujuknya. Jadi inilah nanti menjadi perdebatan ketika seorang suami baru pertama kali berkata kepada istrinya, saya ceraikan Anda talak 3, maka apakah itu jatuh talak 3 atau dia jatuhnya talak 1? Kan seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini kalau Nabi mengisyaratkan, ini hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengisyaratkan dalam hadis ini ternyata walaupun si Abu Rukanah tadi suami menceraikan istri dengan ucapan talak 3, tapi nggak jatuh talak 3, tetap jatuh talak 1. Jadi makanya nanti terjadi perdebatan. Suami mengatakan talak 3, apakah memang jatuh talaknya itu talak 3 atau itu masih dihitung talaknya talak 1? Nanti di situ terjadi perdebatan. Kalau menurut mazhab Syafi'i jatuh langsung talak 3. Ya kenapa? Karena dia sudah mengucapkan jumlah talaknya.
Tapi menurut ulama yang lain, dia itu bukan dihitung jumlah talaknya, tapi dihitung berapa kali dia mengucapkan talak. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi seperti itu nanti. Nah kalau di hadis ini Abu Daud, kemudian nanti di bawahnya lagi, sekedar mereview saja, kemudian nanti di hadis yang lainnya sama juga dari Abu Daud mengatakan bahwa itu juga dikategorikan talaknya bukan talak 3, itu talaknya talak 1, seperti mazhab Hanafi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini ranahnya fikih ya. Saya sering mengatakan kalau bicara ranah fikih maka sampai kapanpun nggak bisa dikompromikan. Artinya memang itulah ranahnya perbedaan pendapat. Maka silahkan saja. Dan memang kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam kita itu dijelaskan bahwa kalau seorang suami mengatakan talak 3 itu belum jatuh talak 3, masih dihitung talak 1 berdasarkan hadis ini. Maka sebenarnya kompilasi hukum Islam ada, nanti bukunya tipis itu Pak, kompilasi hukum Islam, nanti bisa di download ya, di googling atau di searching. Itu kan buku panduan yang secara khusus dipakai di peradilan agama. Jadi kompilasi hukum Islam inilah yang disebut dengan fikih untuk menseragamkan bagi masyarakat muslim Indonesia, sehingga dibuatlah namanya kompilasi hukum Islam. Maka kalau kita lihat nanti sejarahnya, dibentuknya atau ditulisnya kompilasi hukum Islam itu adalah sejarahnya kesepakatan para cendekiawan muslim kita terdahulu bagaimana mengatur tentang pernikahan. Contohnya, walaupun itu di kompilasi itu bukan pernikahan saja, bagaimana supaya umat Islam di Indonesia ini punya buku panduan yang memang asalnya itu dari fikih-fikih itu. Jadi bukan berarti kompilasi hukum Islam itu muncul sendiri dan tidak punya referensi, bukan. Justru itu kesepakatan ulama kita terdahulu, cendekiawan muslim kita terdahulu, untuk memberikan warna yang sama dalam mengatur tentang bab-bab pernikahan, rujuk, perceraian dan segala macam. Jadi seperti itu Pak ya. Sama juga tentang undang-undang wakaf kita. Undang-undang wakaf itu tahun 2004 itu adalah fikih wakafnya umat Islam Indonesia, dan itu memang didasari adanya kesepakatan cendekiawan muslim kita, para ulama terdahulu, bagaimana untuk menseragamkan fikihnya. Kalau nggak dibuat seragam repot nanti ya, karena bagaimanapun mazhab dalam konteks fikih itu atau mazhab dalam fikih itu kan banyak. Jadi makanya supaya dibuat seragam, sehingga dibuatlah fikih, namanya fikih tentang wakaf. Undang-undang zakat tahun 2011 itu namanya fikih zakat. Undang-undang pernikahan tahun 74 itu namanya fikih pernikahan bagi masyarakat muslim Indonesia. Sama juga di negara-negara lain juga seperti itu. Malaysia, Brunei, Mesir, Tunisia, Turki, itu juga mereka punya undang-undang yang mengatur bagi warga muslimnya. Supaya apa? Supaya ini dipatuhi, supaya dia menjadi satu kesepakatan bersama ya, karena kalau bicara fikih makanya nanti itu beda warna. Makanya ada, saya kemarin itu mendapat flyer pengajian, saya belum tahu apa isinya itu ya, tapi judulnya Ustaz ini agak menarik juga. Apa judulnya? Kesalahan hukum waris dalam kompilasi hukum Islam. Saya belum tahu isinya apa itu ya, saya belum tahu isinya apa, materinya apa, tapi flyernya dapat. Saya ingin tahu apa kesalahan yang dimaksud seorang ustadz itu ya. Tapi itu bagus kita cross check untuk mencari kebenaran, karena bicara keilmuan ini kan harus dicari kebenaran itu. Sehingga kalau saya lihat judulnya agak lumayan bagus, itu provokatif juga. Apa maksudnya? Saya belum tahu juga itu ya isinya, tapi nanti coba di YouTube. Saya melihat bahwa
Justru begini, memang kalau di kompilasi hukum Islam itu ada masalah waris contohnya, ternyata memang waris itu tidak selamanya menganut mazhab Sunni saja, bukan mazhab yang 4 saja, bukan Maliki, Hanafi itu saja, tapi juga mengakomodir mazhab Syiah. Pertanyaannya, Syiah itu tidak selamanya sesat, karena ada Syiah itu yang dianggap benar. Nah, makanya nanti, dan coba nanti kalau dilihat ini kitab hadis Bulughul Maram ini, itu kan nanti disyarahkan, ada satu di antara bukunya namanya kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu pengarangnya kan Imam Al-Kahlani, atau yang dikenal dengan Imam As-Sun'ani. Itu di buku itu dijelaskan, nanti dikutip beberapa pendapat, termasuklah Syiah, termasuk beliau itu mengutip Syiah Zaidiyah. Maka tidak selamanya yang namanya Syiah itu sesat. Tapi saya pernah ceramah seperti ini, besok saya nggak dipanggil lagi, Pak. Kenapa? Karena Ustadz udah terafiliasi dengan Syiah katanya. Saya bukan mengatakan itunya, kita bicara tentang keilmuannya. Ternyata memang tidak selamanya Syiah itu yang sesat, cuma memang mayoritas di Indonesia ini Syiah itu yang itu. Jadi makanya nanti coba dilihat dalam kompilasi hukum Islam itu, maka bicara tentang waris ada hukum waris di situ tidak menganut mazhab yang Sunni, tapi adalah mazhabnya nanti mazhab mazhab Syiah. Makanya nanti coba Bapak baca buku Fikih 5 Mazhab. Ya, 5 mazhab, termasuk satu mazhabnya itu tadi mazhab Ja'fari. Ya, Ja'far Imam As-Shadiq, Ja'far Shadiq itu. Makanya itu yang dikategorikan Syiah yang benar itu. Jadinya makanya Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya Syiah yang dikategorikan kita paham itu adalah Syiah yang sesat itu. Jadi makanya kita ya rujuklah referensi-referensi yang ada, sehingga kita itu cerdas dalam membaca. Makanya kalau ada, saya baca itu player itu kesalahan hukum waris di Indonesia, apa yang dimaksud materi itu saya juga nggak tahu, tapi coba diikuti juga, menarik juga itu kan, apa yang dimaksud situ. Apakah memang hukum waris salah dari sisi ditinjau dari sisi adat? Ya kalau adat pastilah kan seperti itu. Karena kan dalam Islam itu uruf ataupun adat itu boleh dipakai selama adat itu tidak bertentangan dengan syariah. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariah, maka hendaklah ditinggalkan. Makanya ada yang disebut dengan adat fasid. Adat fasid itu adat yang rusak atau adat yang batil yang tidak diakomodir. Jadi tapi ada juga adat yang benar, ya, itu yang disebut dengan adat yang as-salihah gitu. Makanya nanti kalau dalam kajian usul fiqh dijelaskan berbagai macam jenis-jenis uruf itu. Dan saya lagi nulis buku, insya Allah nanti bulan Juli terbit, mohon doanya. Buku saya itu rencana judul bukunya adalah Qawaid Fiqh sebagai Qawaid Fiqh dalam implementasi Qawaid Fiqh dalam fatwa MUI selama Covid. Ya, mohon doanya, Ustaz, mohon doanya biar segera terbit. Ini karena satu ada tuntutan akademik dari kampus supaya kita bisa naik pangkat. Jadi seperti itu. Yang kedua memang ya itu bisa bermanfaat. Nanti di buku itu saya jelaskan di bab 4 itu khusus membicarakan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia di masa Covid yang memakai dasar hukumnya adalah qawaid fikih. Itu nanti saya sudah sampai bab 3 ini ya, progresnya Pak Haji, mohon doanya supaya cepat selesai ya, karena memang nulis buku ini memang harus fokus gitu. Makanya ada teman-teman saya itu disertasi sampai sekarang belum selesai. Kuliahnya tahun 2011 sampai sekarang 2000 berapa ya Pak?
2023, berapa tahun itu? 12 tahun. Disertasinya belum selesai-selesai. Karena apa? Karena problemnya mungkin banyak kesibukan. Tapi memang itu, kalau nulis itu kalau nggak fokus berat, sangat berat. Disibukkan ke sana kemari, sehingga disertasinya itu hampir 12 tahun nggak selesai. Padahal orangnya pintar. Tapi itu tadi, menulis ini kan bukan hanya faktor pintar, tapi ada faktor kemauan, fokus. Kalau nggak fokus itu berat. Ya, makanya dalam sejarah itu saya baca sampai sekarang itu hobinya termasuk Prof. Quraisy Shihab itu, satu diantara hobinya itu pagi habis subuh sampai jam 8 atau sampai jam 7 beliau itu membuka laptop menulis. Jadi karena memang satu tuntutan, yang kedua itu menjadi hobi, jadi seperti itu. Makanya tokoh-tokoh profesor-profesor tingkat nasional itu yang sangat luar biasa kesibukannya, tapi mereka masih sempatkan untuk menulis. Ya, karena apa? Supaya itu yang dikategorikan ilmun yuntafa'u bih itu seperti itu. Ya, tulisan-tulisan yang bisa dinikmati ketika penulisnya itu sudah wafat, kan seperti itu. Makanya yaitu penulis itu harus ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan berat. Ya, makanya satu hari bisa 5 halaman, ya dicicil-cicil kan selesai juga. Jadi seperti itu Pak. Makanya teman-teman ada yang sampai 12 tahun belum selesai. Jadi begitu ya. Ternyata butuh fokus nulis itu. Kalau nggak fokus berat. Jadi begitu Pak ya. Nah, kembali kepada materi kita hari ini. Makanya itu tadi hadis yang bersumber dari Abu Daud ya. Ternyata dari hadis Sunan Abu Daud sendiri itu ada 2 versi yang berbeda redaksinya, tapi substansinya sama. Ya, substansinya sama. Yang di atas itu hadis bersumber dari Ibnu Abbas, kemudian rawahunya Abu Daud, perawinya Abu Daud. Yang selanjutnya hadis juga bersumber rawinya dari Abu Daud, juga mengatakan Nabi ketika mendengar seorang menceraikan istrinya langsung talak 3, Nabi mengatakan roji'ha, rujuklah dia, kembalilah. Karena kalau masih talaknya talak 1 itu bisa rujuk, tapi kalau talak 3 itu nggak bisa rujuk, kecuali dengan dia menikah lagi dengan orang lain. Ya, si perempuan itu mesti nikah sama orang lain Pak, dan harus melakukan hubungan biologis dulu. Kalau enggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Itulah sanksi hukuman bagi kalau kita suami berlagu untuk mentalak istrinya dengan talak 3. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian dalam hadis yang lain sudah dijelaskan, wa an Abi Hurairah. Kemudian yang di atas itu lagi dari hadis bersumber dari Haris bin Abi Usamah, dari hadis Ubadah bin Somit radhiyallahu taala, bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dipermainkan. Satu, cerai. Yang kedua, nikah. Yang ketiga, al-itaq. Al-itaq itu memerdekakan. Jadi lafaz perceraian itu nggak boleh main-main, nggak boleh dibuat-buat. Kalau dilakukan walaupun dia tidak ada unsur kesengajaan itu jadi. Kemudian pernikahan yang ketiga, al-itaq. Al-itaq itu seorang pemilik hamba sahaya ngomong sama hamba sahayanya, saya merdekakan Anda, maka itu langsung terjadi merdeka. Ya, artinya si hamba sahaya tadi bukan menjadi milik tuannya, dan itu sama seperti orang yang merdeka, seperti orang seperti tuannya tadi. Itu yang disebut dengan al-itaq, al-itaq atau mu'tiq. Jadi gitu ya. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita hadis yang baru lanjutnya.
Qala innallaha ta'ala tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam ta'mal au takallam. Hadis bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza an ummati ma haddasat bi anfusiha malam ta'mal au takallam, tidak menghitung menjadi satu hal dosa apa yang terjadi di dalam dirinya selama itu belum diperbuat atau diucapkan. Ya, ini pakai hadisnya, lafaznya pakai au, berarti litakhyir, boleh pilih. Artinya apa yang sudah diucapkan di dalam hati ketika belum dikerjakan, maka itu belum terjadi. Maaf, saya akan melakukan perbuatan mesum, tapi belum dilakukan, ya, itu belum terjadi. Malam takmal itu hanya sekedar ucapan, bisikan hati yang memang belum diaplikasikan, yang belum dikerjakan, maka itu belum terjadi, ya. Atau autakallam, itu tadi seorang pemilik sahaya, tuannya, dia masih terbesik di dalam hatinya, masih di dalam hatinya ngomong, nanti jam 8 ini hambaku akan ku merdekakan, belum sempat terucap, ternyata itu belum dihukumkan merdeka. Jadi intinya selama belum diucapkan secara zahir, maka itu belum terlaksana. Jadi begitu Pak, ya. Nah, itulah apa yang bahasa hati ketika belum diucapkan atau belum dikerjakan, itu belum dihitung. Nah, jadi kalau hanya sekedar bisikan hati, itu belum diucapkan, atau bisikan hati belum diperbuat, itu belum terlaksana, ya, karena menunjukkan bahwa bukti konkretnya itu harus dikerjakan. Nah, kalau ini hadisnya muttafaq alaih, ya. Nah, kalau di hadisnya itu di bawahnya itu di catatan kakinya itu footnote-nya, al hadis dalilun ala annahu la yaqa'ut talaq bihadis nafs hatta bilabzin bilisanihi. Hadis di atas menjadi dasar bahwa tidak terjadi tolak dengan bahasa hati saja, ucapan hatinya, sebelum diucapkan dengan lisannya, ya. Ini contohnya begini, dalam hatinya dia ingin menceraikan istrinya, tapi belum terucap, itu belum terjadi, ya, karena memang itu butuh lafaz, ya. Nah, lafaz ini tentu lihat kondisi orangnya. Kalau orang, maaf, orang yang tidak bisa berbicara, orang yang tidak bisa bicara tuna apa namanya Pak? Hah? Tunawicara, dia mau ngomong susah, tapi di dalam hati sudah, maka gantinya ditulis, atau sekarang pakai chatting lah, pakai WA, pakai tulisan, oke, ya, media-media online lah, media sosial, itu terjadi. Kalau masih ucapan di apa namanya, kalau masih bahasa hati itu belum, ya. Seorang suami gedek banget sama istrinya, marah betul. Ini kalau ketemu nanti kucing, tapi di dalam hati belum terucap, itu belum terjadi. Tapi kalau sudah diucapkan, jadi barang itu. Nah, makanya itu, jadi hadis nafs itu apa, bisikan hati lah, ya, bisikan. Nah, kadang kan kita sering, kadang bisikan hati itu kan seperti itu, ya. Jadi kalau bahasa masih bisikan hati, itu belum terjadi sebelum diucapkan. Ini hadis, kalau di bawahnya itu tadi catatan kakinya, al hadis dalilun ala annahu la yaqau talaq bi hadis nafs hatta
ya, yalfazo ya, bukan bila bisa, hatta yalfazo, enggak kelihatan titiknya, hatta yalfazo bilisanihi, sebelum dia ucapkan dengan lidahnya. Kalau dia nggak bisa berbicara, maka gantinya boleh dengan tulisan, ya. Nah, jadi seperti itu Pak, makanya hati-hati. Selanjutnya, wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal innallaha ta'ala wada'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Hadis bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya siapa? Abdullah dan Abbas. Ya, Ibnu Abbas kan artinya anak Abbas. Siapa anak Abbas? Namanya Abdullah. Makanya kalau sudah disebutkan Ibnu Abbas, biasanya pakai radhiyallahu anhuma. Ya, sama juga Ibnu Umar. Makanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar anaknya Abdullah, maka Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sehingga semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa? Anak dan bapaknya. Jadi seperti itu. Qala, beliau bersabda Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah wada'a an ummati al khata' an nisyan, ya, wa mastukrihu alaih, ya, wada'a an ummati, ini wada'a ini maksudnya meletakkan dari umatku, sehingga maksudnya adalah tidak dihitung satu menjadi perbuatan yang dosa, al khata' kesalahan, wan nisyan dan karena lupa, wa mastukrihu anhu dan karena terpaksa, karohah, ya, wa mastukrih, ya, al ikrah. Makanya ada firman Allah, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy, tidak ada paksaan, ya. Jadi kalau melakukan perbuatan karena terpaksa, itu tidak terjadi, atau karena lupa, atau karena tersalah, ya. Jadi ini berkaitan, kalau dalam konteks hadis ini sebenarnya berkaitan tentang perceraian, tapi bisa juga dalam konteks yang lainnya, ya. Kalau orang yang lupa, ya, an-nisyan, ya, makanya kalau orang terlupa maka tidak dihitung menjadi satu kesalahan, tapi lupanya memang betul-betul bukan unsur kesengajaan, bukan pura-pura lupa. Nah, kalau pura-pura lupa ini menjadi satu kesalahan, itu dihitung salah. Tapi memang kita lupakan seperti itu. Lupa itu termasuklah kalau usianya sudah lansia, ya. Makanya untuk tahun ini kan banyak jamaah haji kita yang diprioritaskan oleh pemerintah itu lansia, ya. Saking uniknya karena lansia, kemarin di berita online ada jemaah haji yang udah di pesawat, Ustaz, ya, dia pengen pulang lagi. Kenapa? Dia pengen turun dari pesawat karena ingat ayamnya. Ya, karena udah 70, 80-an kan begitu. Karena mungkin biasa sehari-hari kerjaannya di rumah ngurusin ayam, ini mau pulang dia. Jadi itulah lansia itu kan seperti itu. Udah 70-an, ada yang kemarin sampai 100 lebih, ya, berangkat haji, Masya Allah. Karena memang itu diprioritaskan pemerintah. Pertimbangan pemerintah itu kalau nggak diprioritaskan mereka kapan lagi, ya kan. Makanya sekarang banyak tim pendamping, banyak juga relawan, ya. Itulah gunanya mereka nanti untuk membimbing, karena mereka kalau nggak dibimbing bahaya itu. Tawaf 7 kali putar nggak sampai 7, itu bisa 5 aja. Kenapa? Karena dia udah lupa. Jadi makanya seperti itu. Ya udah 90-an itu begitu. Kalau sholat itu kadang 4 rakaat zuhur bisa nggak sampai selesai itu, ya. Jadi seperti itu. Makanya sudah lansia itu. Makanya yang makanya saya dengar infonya kan seperti itu. Banyak pembimbing, ya, banyak pembimbing
bahkan relawan, yaitu tadi gunanya memandu untuk orang-orang yang saja sudah lansia itu. Kasihan juga mereka kalau nggak dibimbing, nanti bisa masuk Masjidil Haram, bisa masuk, nggak bisa keluar, nggak bisa pulang kemana-mana. Jadi seperti itu. Ya, memang luar biasa ya. Sehingga butuh relawan, butuh tenaga ekstra. Alhamdulillah ya, karena memang antusias masyarakat Muslim Indonesia itu berangkat haji itu luar biasa. Sehingga kalau sekarang daftar itu bisa 40 tahun baru berangkat. Ya, makanya insya Allah ya. Jadi sekarang udah lansia, ada 70-an 80-an. Ya, kalau mereka kalau ibadah itu tidak dibimbing, kadang ya tadi problemnya gitu, bisa ngawur itu. Sa'i 7 kali putaran bisa nggak selesai, cuma 5 kali gitu. Ya gimana coba? Itu memang itu bukan kemauan mereka, memang seperti itu. Ya Pak Haji ya. Jadi seperti itu. Apalagi sudah lansia, bini sudah nggak ada, udahlah. Ya, sendal nanti sebelah kanan bisa sebelah kiri. Jadi gitu. Ya, makanya mereka butuh pendamping. Kenapa kok nunduk bapak itu? Iya, sebentar lagi lah, nggak lama lagi itu insya Allah. Habis lebaran haji Pak. Iya, ya kita doain ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya an-nisyan, al-khata. Makanya Nabi itu mengatakan dalam satu riwayat, dalam Yusuf Al-Qaradawi itu mengutip hadis Nabi, kullu insan khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan, mahallul khata', tapi setelah salah kembali kepada Allah. Jangan kita salah terus aman dalam kesalahan, itu tidak boleh. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi seperti itu juga ketika orang sudah lansia, udah aki-aki, menceraikan istrinya, tiba-tiba apa tadi yang mengucapkan? Enggak, itu enggak jadi itu. Tapi ini memang ya jangan dimanipulasi ya. Jadi seperti itu. Allah ya karim. Kemudian wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala idza harrama imra'atahu laisa bisyai' wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rawahul Bukhari. Hadis bersumber dari Ibnu Abbas, beliau berkata, jika seorang suami mengharamkan atas istrinya sesuatu, maka itu tidak akan terjadi. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Makanya anta alayya haram laisa bisyai'. Ya, ini tidak terjadi ya. Bagaimana seorang suami yang bersumpah ataupun mengatakan sesuatu itu tidak akan terjadi begitu ya. Ai idza qala, bawahnya itu catatan kakinya, idza qala rajul rimra'atihi anti alayya haram laisa bisyai'. Ya. Kemudian wali muslimin, dan selesai itu selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hadis di atas ini menjadi catatan penting bahwa kalau tolak diucapkan karena terpaksa, ya, tolak diucapkan karena terpaksa, itu bisa dibayangkan lah ya, bisa dicontohkan sendiri ya, bukan karena terpaksa mau kawin lagi ya, bukan, itu bukan terpaksa. Ada suatu hal yang memang terpaksa, kemudian karena lupa, karena al-khata' tersalah, maka itu tidak terjadi. Nah, sehingga ini yang harus dipahami. Kemudian juga dalam hadis yang sebelumnya itu, ini menjadi satu kesatuan bahwa tidak boleh mengucapkan, tidak boleh bermain-main dalam ucapan 3 hal. Pertama tolak, kedua nikah, yang kedua itak. Itak itu adalah memerdekakan hamba sahaya.
menjadi orang yang biasa. Makanya nanti kalau dalam kajian fikihnya, kalau sudah dimerdekakan seorang hamba sahaya itu, maka dia statusnya sama seperti tuannya. Ini relatif memang sudah tidak ada lagi lah praktek perbudakan lah ya. Karena memang satu, itulah dengan datangnya Islam sehingga sistem perbudakan itu bisa dihapuskan. Makanya nanti kalau dalam fikih ada beberapa sanksi hukuman ketika melanggar satu hal, maka hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi bukan berarti Islam itu melegalkan perbudakan. Ya, ada tulisan yang tendensius, saya pikir yang agak miring, mengatakan justru Islam itu memelihara perbudakan. Bukan, justru Islam itu meminimalisir atau mengurangi terjadinya sistem perbudakan. Kenapa? Karena memang sebelum Islam datang di Arab Mekah waktu itu, yang namanya perbudakan itu sudah ada. Ingat Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah hamba sahaya yang memang itu sebelum Islam datang, maka dia sudah menjadi hamba sahaya. Jadi bukan berarti Islam itu melegalkan atau Islam itu melestarikan hamba sahaya, itu justru bukan ya. Makanya ketika berkaitan tentang hamba sahaya, banyak nanti ada beberapa case yang berkaitan tentang fikih, sanksi hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya. Termasuklah nanti orang yang melanggar sumpah, termasuklah orang yang melakukan hubungan biologis di siang Ramadan, walaupun itu hukumannya di awal. Makanya hukumannya di awal berat, maka Allah ngasih alternatif yang lainnya. Jadi memang dengan adanya Islam itu, justru Islam itu meminimalisir terjadinya sistem perbudakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ART itu ya, atau pembantu-pembantu itu, asisten-asisten rumah tangga itu dikategorikan budak, itu bukan. Itu jauh beda. Karena kalau dalam kajian fikihnya, seorang budak boleh dipakai tuannya. Tapi ketika nanti anak-anaknya ada, maka ini anaknya dihukumkan merdeka sama dengan tuannya. Makanya kalau ada yang menyamakan dengan ART, itu sangat jauh beda, nggak sampai seperti itu ya. Justru ada sistem perbedaannya. Kenapa? Kalau asisten rumah tangga itu hanya bekerja apa menjadi taken kontra, apa yang disepakati antara tuannya dengan asisten rumah tangga. Jadi kalau yang namanya budak itu dimiliki oleh tuannya. Jadi kalau ART itu hanya sekedar tenaganya saja kan, jasanya saja. Tapi kalau budak ini tidak. Jadi justru dengan adanya Islam datang, maka menghilangkan sistem perbudakan itu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Pak. Iya. Lafaz talak itu ada dua jenis. Ada jenis yang sharih, ada jenis kinayah. Kinayah itu lafaz yang belum jelas. Kalau sharih jelas. Kita pisah. Apa maksud abang ngomong pisah? Enggak, maksudnya pisah untuk sementara. Abang lagi nggak punya duit begitu ya. Atau itu bisa. Udah lah deh, kamu gini aja, pulang aja ke rumah orang tuamu dulu, nanti abang antar gitu. Itu dipertanyakan, apa maksudnya bang? Enggak, maksud abang karena lagi nggak punya kerjaan, pulang aja dulu ke rumah mertua, ke rumah orang tua. Itu namanya lafaznya, lafaz kinayah. Jadi harus dipertanyakan kepada yang ngucapin, yang ngomong, apa maksudnya bang? Itu jadi belum tentu cerai.
Ya, begitu Pak ya. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis yang terakhir ini belum begitu jelas. Apabila seseorang mengharamkan istrinya, hal itu tidak apa-apa. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW. Iya, jadi begini, ketika seorang suami ngomong, kamu kuharamkan atasku segala sesuatu, maka itu tidak terjadi. Sehingga ucapan sang suami tadi itu perlu dipertanyakan, apa maksudnya? Itu tadi yang disebut dengan lafaz cerai. Jadi gini, udahlah, kuharamkan kamu sesuatu apapun. Kalau sudah talak kan haram melakukan perbuatan dihalalkan. Maka dia tapi ini lafaznya bukan berbentuk sharih tapi kinayah. Perlu dipertanyakan apa maksudnya. Nah, bandingannya kata Nabi, sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasul itu nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi maksudnya inilah yang dikategorikan lafaz cerai yang kinayah. Kinayah itu yang belum jelas. Kuharamkan kamu atasku, kan gitu. Anta apa bahasa hadis itu, idza harrama imra'atahu laisa bisyai'. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kuharamkan atasmu sesuatu, maka itu tidak terjadi. Apa maksudnya? Ditanyakan. Apa maksud abang ngomong kayak gitu? Apakah itu lafaznya cerai atau tidak? Jadi begitu dia. Kalau hanya seperti itu, maka dia belum dihitung lafaz cerai. Bisa dipahami Pak Haji? Nah, ini maksudnya diharamkan itu diharamkan untuk bergaul atau apa itu? Ya, diharamkan awalnya kan melakukan hubungan biologis halal. Ya. Tapi kalau sudah melakukan perceraian, itu kan jadi haram. Maka itu tadi, ketika seorang suami mengatakan kuharamkan dirimu atasku sesuatu apapun, ya maka itu dipertanyakan apa maksudnya. Bisa dipahami Pak? Nah, termasuk itu tadi. Maka apakah itu ucapan ini itu yang disebut dengan lafaz cerai yang kinayah. Kinayah itu yang samar-samar. Mesti dipertanyakan kepada suami, apa maksud omonganmu? Terus ini Pak Ustaz, itu tidak termasuk dalam hadis bab ini ya. Kan ada juga hadis kalau menyamakan dengan ibunya itu tidak boleh lagi bergaul dengan istrinya. Nah, itu apakah termasuk cerai atau bagaimana? Itu lebih lagi daripada apa namanya? Itu namanya kafarat zihar. Menyamakan anggota tubuh istri dengan ibunya. Itu zihar. Itu apakah sebaiknya dia cerai aja? Nggak bisa apa-apa? Enggak, itu hanya sekedar membayar kafarah, membayar denda, tapi tidak terjadi perceraian. Jadi begitu, itu membayar denda perceraian, denda karena dia sudah mengucapkan itu, termasuklah nanti kafarat ziharnya itu memerdekakan seorang hamba sahaya. Itu tidak terjadi perceraian. Ya, karena mensamakan anggota fisik istrinya dengan ibunya. Itulah begitu mulianya seorang ibu dan seorang istri. Jadi seperti itu posisinya. Maka nggak boleh disamakan. Kafarah zihar. Ada lagi Pak? Silakan. Pak Haji, ada mau nanya? Silakan Pak. Pak Haji Ridwan. Ya. Nah, kesimpulannya adalah pertama, bahwa lafaz cerai itu ada dua. Ada sharih yang jelas, yang kedua kinayah. Kinayah itu tadi perlu dipertanyakan apa maksud ucapan itu. Termasuklah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang hadis terakhir kita baca, yang rawinya dari Imam Bukhari. Oke. Yang kedua, apabila hanya sekedar bisikan hati,
bisikan diri, selama itu belum diucapkan, maka cerai belum terjadi. Oke? Kenapa? Karena belum ada lafaz. Lafaz itu ya mesti diucapkan secara zahir. Ya. Yang ketiga, seseorang yang tidak dihukumi salah atau seseorang yang tidak dihukumi terjadi perceraian apabila karena terpaksa, apabila karena lupa, atau al-khata karena tersalah. Kemudian yang terakhir, bahwa yang namanya pernikahan dalam asas dalam Islam itu supaya pernikahan itu langgeng, kekal, abadi. Sehingga kalau di undang-undang kan seperti itu, misaqan ghaliza. Misaqan ghaliza itu artinya ikatan yang sangat kerat, sangat ketat, sehingga tidak bisa terjadi perceraian kecuali apabila memang dihendaki terjadinya perceraian. Jadi asasnya menutup perceraian, tapi cerai bisa menjadi solusi terbaik bagi pasangan suami istri. Ini saja yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.